Apakah benar dengan cara ini saya bisa profit konsisten di market saham? Bin, salah bin, profit konsisten, prak prak prak. Ngapain lu? Ini Pak, lagi Gila lu. biar bisa profit Lu konsisten. pesugihan di sini lu. Udah. Buang. Iya Pak, oke Pak. Lu belajar capek-capek layar begini lu, pesugihan lu mau Oke, ngapain Pak. lu? Guys, profit yang gua kasih lihat ini sudah diverifikasi 2 sekuritas yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan, yakni Yobi Keihan Sekuritas Kelapa Gading dan juga Sukor Sekuritas Premier Kelapa Gading. Artinya, portofolio yang ditunjukin adalah berdasarkan fakta yang sah dan merupakan penghasilan bersih setelah pajak berdasarkan PPh Final Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Video ini dibuat untuk nyelamatin investor dan trader milenial dari kesesatan ekstrim akibat ulah oknum influencer saham si paling investasi yang juga diduga melakukan banyak penyesatan publik dengan penggiringan opini pribadi yang ngawur banget, khususnya si influencer si paling bisa ngajarin pemula profit 1000% dan menganggap keilmuan financial astrologi 1000% scam. Pengguna candlestick katanya goblok dan trading saham itu dibilang judi. Serta pada akhirnya mendiskreditkan astrologi dan gue pribadi. Saran gue, buat lu yang mau edukasi gratis, tonton video ini sampai habis karena gue akan telanjang di hadapan lu semua tentang gimana caranya gue berjudi saham versi si influencer itu pakai fundamental, technical, dan astrologi. Gue gabungin semua untuk dapat duit jajan 4,5 miliar dari judi saham ini. Dan dari sini lo bisa tahu bahwa gua penjual ludah yang bertanggung jawab. Ludah gua bikin sehat finansial kayak ludah burung walet. Anyway, duit 4,5 miliar ini udah gua beliin pesawat Beechcraft Baron lengkap dengan modifikasi yang keren. Namanya juga duit jajan ya kan? So, kalau lu masih gagal paham juga, semoga lu nggak jadi korban penipu dan investasi bodong ya. Enjoy! Saya pusing Mbak, makanya sampai kayak tadi ini saya udah beli saham dari tahun 2020 sampai 2023 ini profit mah enggak. Jadi ya gitu, kalau sahamnya dibeli malah turun, giliran nggak dibeli dia naik. Ya, tapi kan nggak sampai pesugihan juga. Orang-orang kayak lu tuh akhirnya nanti ikutan sama influencer-influencer yang tukang pom-pom. Mau cari shortcut, akhirnya ntar lu marah berantakan. Tapi itu cara paling tercepat katanya. Nah, makanya kan orang tuh kan selalu mikir kan, mau cara cepat gimana. Sampai Iya. akhirnya dia menolak fakta. Cara yang sebenar-benarnya malah dianggap bercandaan, malah dianggap bohong, segala macam. Justru malah ngikut influencer yang justru tukang pom-pom, yang kelihatannya keren di YouTube, tapi ujung-ujungnya malah hancur. Ya kan? Oh, ya jadi memang faktanya gimana biasanya Pak? Jadi sebenarnya gini loh, kalau lu mau untung di saham, ada caranya. Nggak bisa kalau cuma sekedar ngandelin tebak-tebakan, lalu ikutin influencer. Jadi framework berpikirnya itu mesti kita bangun dulu. Mau tahu nggak? Mau dong. Nah, bener ya? Kalau mau Bener, tahu nanti bener nggak Pak. usah lagi Ini pakai saya sudah sedih begini mukanya dari tadi, pasti bener. Nah, jadi kalau ngomongin lilin, itu Ya. boleh pakai lilin. Jadi bukan Candlestick. lilin yang tadi? Bukan, candlestick boleh. Oke. Ya kan? Nah, sekarang gini deh, gua kasih tahu. Yang lu tahu sebenarnya gua trading saham itu ya selama setahun 2 tahun ini apa sih yang menurut lu kira-kira gua profit gitu? Yang saya tahu tentang Bapak. Hmm. Yang saya tahu tentang Bapak sih selama ini saya ngelihat kayaknya Bapak trading saham itu ya cuma tinggal klik aja. Antara belinya itu juga nggak tahu pakai apa, tiba-tiba ya Bapak jual aja tiba-tiba profit gitu. Jadi makanya saya pikir, oh ternyata ini nih caranya Master Gema bisa Sahamnya profit. Nggak tahu sih, Nggak tahu. nggak tahu. Nah. Biasanya Bapak saham apa? Jadi kan kalau misalnya orang-orang tahu gua kalau trading saham, gua tuh orangnya konservatif banget. Jadi jarang beli saham-saham yang aneh-aneh karena gua udah kenyang. Ya. Jadi gua trading saham tuh waktu tahun 2007 udah masuk, 4 Oktober 2007. Waktu itu lu mungkin umur 7 tahun kali ya? Ya masih kecil Lu itu saya. lahir tahun 2000 Ya kan? itu saya belum lurus kencingnya. Nah, belum Betul. lulus. Lu Ya. belajar kencing Betul. lurus dulu. Nah, gua pertama kali trading itu 4 Oktober 2007. Dan itu Oke. udah banyak deh ngalamin yang namanya beli saham salah, dibeli turun, dijual naik, dan seterusnya. Ya. Sampai akhirnya gue mutusin gini, ada nggak ya saham yang kira-kira kalau gue beli, habis itu gue kena kejeduk nih kepala gue, habis itu gue lupa ingatan, terus tiba-tiba nanti pas bangun udah untung. Ya. Pemahamannya di situ. Ya. Ternyata ada. Nah, itulah saham yang menjadi main daripada portofolio gue. Oke. Nah, kan orang-orang tahu sejak COVID, gue tuh selalu campaign saham banking kan. Karena bagi gue tuh banking merupakan saham yang di Indonesia khususnya, Ya. itu nggak ada matinya. Kenapa? Karena dia kasih yang namanya utang ke orang, Ya. dan kemudian dia jualan produk daripada duitnya dia, ya kan? Banking Iya, berarti. banking. Oke. Oh. Ya. Itu tuh tinggi banget marginnya. Sekarang bayangin aja orang bisa
interest margin. Kalau di banking itu istilahnya ada net interest margin. Ya. Itu tinggi. Oke. Kenapa? Karena bunga KPR aja berapa? Jadi net interest margin itu selisih. Iya, selisih antara ya cost daripada dia punya duit ya. Karena cost of fund itu kan ada. Jadi bank itu untuk ngambil duit dari lu kan harus bayar lu deposito. Iya, bunga. betul. Habis itu dia jual lagi dong. Oh, berarti uang yang biasanya kita taruh di bank itu atau Iya, yang kita kan taruh dia di harus bayar lu, deposito. Iya, betul. Bayar lu kan cost buat dia. Supaya duit lu masuk kan. I see. Habis itu kan dia lempar lagi keluar dalam bentuk kredit modal kerja, kredit. Ada selisihnya itu. Nah, selisihnya itulah income dia. Oh, itu cara mereka cari income. Salah satunya di situ. Perusahaan-perusahaan bank itu cara income-nya jual duit sebenarnya. Jadi dia dapat duit dari lu, terus gua jual lagi ke tempat lain. Sama kayak pinjol sebenarnya. Oke, asih. Tapi gini, mungkin sebelum masuk ke banking, gue pengen nanya dulu nih Pak. Sebenarnya sih yang saya tahu selama ini, jadi kenapa saya sampai ada di titik tiup lilin tadi itu ya karena saya taunya metode money management di saham itu katanya penting. Banyak orang bilang, wah yang penting money managementnya, portfolio allocation-nya di saham harus benar, dibagi ke beberapa saham. Saya ngambil simpelnya gini, modal saya 100 juta untuk di saham. Tapi ini uang dingin nih. Jadi 100 juta ini saya cari indeks saham yang bagus. LQ45. Bagus dong LQ45. Isinya, terus lu pilih saham-saham yang ada di LQ45 gitu? Enggak. Isinya 45 saham. Saya bingung dong yang mana yang bisa naik. Soalnya kadang ada contohnya saham A, dia naiknya duluan, terus besoknya baru saham B. Ya saya beli aja semua LQ45. Kan berantakan ujung-ujungnya. Ya tapi itu nggak salah dong money management saya. Bagi gua salahnya bukan di money managementnya, tapi memilih sahamnya. Saham sekarang mungkin ada 800, ya kan? Tapi ya, kalau saya beli semua setiap hari ya kan nggak mungkin. Saham yang bisa consistently ngasih lu duit itu mungkin nggak lebih dari 15%-nya. Oh, emang kita bisa profit konsisten di saham? Iya bisa dong. Kalau nggak, gue ngapain sampai di sini 16 tahun. Banyak yang bilang kan, oh ya lu cuan dari jualan A-Club apa segala macam ya. Ya A-Club pasti cuan lah. Baju saya A-Club juga. Secara bisnis pasti cuan dong. Tapi kalau kita ngomong investasinya, ya gue ada cuan. Sekarang yang gue mau kasih semangat buat lu tahu kan gue belinya Bank Mandiri, Bank BRI gitu kan. Dua ini. Ini kan di belakang lu kan banyak layar nih. Ini ada US stocks, ada forex, ada gold. Gue dapat duit dari situ, gue taruh lagi di saham Indonesia. Jadi buat ngapain Pak? Ini biasanya kalau siang buat lihat CCTV. Iya, lihat CCTV kantor. Kerja atau enggak? Gue nonton di sini. Ya, kan? Berarti dipantau di sini nih. Pantengin di sini. Jadi kalau lu lihat ya, metode Astronaci kan jelas ada 4-dimensional analysis. Pakai makroekonomi, mikro, which is mikro. Yang makroekonomi kan jelas ya. Kalau misalnya kita ngomong suku bunga lagi naik gimana, GDP itu gimana. Jadi nanti kita akan breakdown sahamnya apa yang kira-kira sensitif dengan makro. Terus kemudian mikroekonominya ya value investing lah. Berarti kalau kayak sekarang kan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini lagi bagus. Nggak bagus-bagus sama kan, stuck kan. Makanya kan sahamnya juga stuck. Berarti makanya lu mesti lihat yang sekarang lagi digenjot terus kan suku bunga nih. Amerika naik suku bunga, Indonesia juga pasti akan ngejar. Nah, cari saham-saham apa yang sensitif sama suku bunga. Salah satunya tadi. Ya, pastinya banking dong, karena langsung. Jadi, tapi juga buah si malakama kalau suku bunganya terus naik, nanti non-performing loan-nya juga bisa naik. Itu kayak orang gagal bayar. Non-performing loan tuh loan yang tidak perform kan. Nah, itu juga jadi masalah. Tapi dari sisi lain, kalau misalnya dia naikin suku bunganya dan masyarakat mampu membayar, profitnya lebih gede. Dengan suku bunganya yang tinggi tadi. Lalu masuklah kita di dalam value investing, kita lihat book value-nya, kita forecast ke depan dengan pertumbuhan kredit sekian. Misalnya kayak BRI lebih fokus ke UMKM. Kalau Mandiri lebih fokus kepada manufacture, ya kan? Nah, dua hal ini kita akan lihat itu gimana. Apakah nanti dari dua hal, dari value-nya dia itu secara forecast tahun depan, 2 tahun lagi akan naik atau enggak. Kalau memang itu akan naik, ada growth, ya gue beli. Berarti tadi yang pertama itu lihat makroekonominya. Makro, gambar besarnya. Yang bagus gambar apa? Besar, benar. Berarti kalau misalkan yang bagusnya kira-kira lagi di sektor batubara nih. Ya, gua incar batu bara dong. Oh, kalau kayak gini kan lagi suku bunga naik terus, berarti beli sahamnya banking. Beli saham banking. Apalagi lagi COVID, orang lagi nggak ada kerjaan pasti ngutang dong. Iya. Itu. Oh iya benar. Gue mikirnya ke sana. Ya udah kita cari. Dan memang sangat sustainable banget untuk saham-saham kayak Bank Mandiri sama BRI itu. Berarti nanti gitu. Setelah dari makronya ini diturunin ke mikronya. Berarti kita ngomongin value investingnya. Berarti cari nih saham apa yang bagus nih di banking. Iya, di banking. Baru gue breakdown tuh dari 5, 6, 7, 8, 9, 10 saham tuh yang mana dan andalan gue. Misalnya gue ketemu Bank Mandiri sama BRI, baru gue masuk secara price action teknikalnya tuh
gue beli di mana ya gitu. Jangan sampai kemahalan, jangan sampai kita tuh nyangkut di tengah waktu dia sideways. Polanya apa? Kita cari di situ. Baru terakhirnya, setiap kali gue mau enter, pasti gue ngitung time-nya. Tanggal berapa ya gue bisa beli supaya dapatnya bottom, dan setelah gue beli itu langsung bisa naik dalam waktu 3 hari, nggak stuck di situ. Makanya ini 4 dimensinya di-combine. Semuanya. Berarti Iya. Pak Gema biasanya memang seribet itu. Ya. Karena kan ribet banget, beli sampai 4 tuh. Makanya sekarang gini, banyak pemahaman yang dipelintir sama influencer. Oke. Influencer ini mungkin dia antek-antek bandar gitu, bandar forex, bandar apa. Jadi mau membodohi publik dengan anggapan bahwa trading itu simple, tarik aja garis resistance break, beli. Ya, itu yang saya lakukan. Pala lu peang. Kalau trading itu sesimpel cuma tarik garis resistan beli naik, itu zaman dulu waktu zamannya Ya. Nicholas Darvas, Darvas box. Ya. Ya market tahun 2007 waktu semuanya lagi naik, lu break high masuk aja. Di forex juga sama. Market nggak sesimpel itu. Jadi gue mesti breakdown fundamental, makanya kan banyak yang berantem. Oh, fundamental lebih baik, technical lebih baik. Nggak begitu, ini harus digabung. Fundamental nggak gampang, itu Iya. bukan analisis buat trading saham. Ya. Fundamental itu bukan dipakai untuk supaya lu belajar fundamental lalu kemudian langsung buka account trading. Itu bukan untuk itu. Keperuntukan fundamental itu nge-value sebuah perusahaan. Sehingga outputnya nanti lu bisa dapat. Contohnya nih misalnya ini net interest marginnya misalnya. Ini salah satu Oke. contoh kenapa gua mau beli saham ini. Karena kalau lu lihat net interest marginnya dari 2 itu, kenapa kan gua udah ngomong kan, gua beli BRI kan. Ya. Yang kuning itu BRI itu lebih growth. Oh iya, benar. Jadi Ya. gue agresif, makanya gue akan cari yang jauh lebih growth daripada kompetitornya. Jadi misalnya juara satunya BRI, yaudah gue ambil BRI. Oke, Maka Wi. profit dia naik terus gitu. 2020, 21, 22, walaupun ada COVID, Iya. tapi dia growing. Pas pasca pandemi pun juga dia masih growing Iya, waktu gitu. waktu pandemi kan lu nggak akan compare 21 dan 22. Lu Iya, akan compare betul. 2020 sama 2019. Betul. Dari situ aja bisnis lagi susah, dia ada growing gitu. Nah, Oke. waktu 2021 malah justru si Mandirinya ketinggalan jauh. Iya. Makanya gue tetap maintain di saham BRI. BRI. Coba kita lihat next-nya. Oh, jadi itu salah satunya. Nah, ROI-nya ini juga salah satu parameter. Ini semua bukan di makro, ini semua di mikronya, ya Iya. kan? Kalau kita lihat dari sini, kalau sisi ROI itu imbang lah mereka, dan Bank Mandiri lebih leading daripada return on equity-nya. Jadi Oke. meningkat selama 3 tahun, double digit. Hal ini menjadi daya tarik bagi investor dan trader karena potensi return yang didapatkan jauh di atas inflasi dan bunga deposito. Oh, Berarti company-nya tuh secure. buat investornya. Buat investor, buat pemilik kan modal yang Ah. digelontorin keluar tuh returnnya lebih tinggi Jadi daripada ini menyatakan bahwa BRI sama Bank Mandiri ini bisa survive, bisa survive, bisnisnya dan jalan, ini gila bagus. di tengah COVID lu masih bisa survive kan. Iya. Nah tapi ini informasi nggak bisa lu serta-merta buka chart langsung lu ngeklik, nggak mungkin. Pasti nyangkut. Makanya banyak orang yang pakai yang namanya fundamental tanpa dia ngerti yang namanya price action, technical segala pasti nyangkut, gue jamin. Oke. Gitu. Hoki aja kalau dia pas beli langsung naik gitu. Iya, saya pernah kayak gitu, Bisa tapi hoki, tapi kalau misalnya Iya. gue minta 10 kali nembak dia murni cuma lihat itu, jadinya habis merah itu semua kayak pasti saya tadi. merah. Nah, Iya. makanya kalau mereka akhirnya merah biasanya dengki. Iya. Dia kesel sama orang-orang teknikal gitu. Terus Ah. dia berbalik, teknikal nggak ada gunanya. Dua-duanya berguna. Iya. Cuma lu harus rendah hati bahwa ini tuh ada caranya masing-masing. Fundamental tuh dipakai untuk mengukur nih, contoh non-performing loan-nya harus turun. Oke. Ini berarti apa? Kredit macetnya turun, udah simpel aja. Oh, Jadi kalau kredit misalnya kredit macetnya. macetnya turun, itu another yes gitu. Oke, gua akan pilih, ya kan? Ini jadi kayak berbagai macam filternya gitu lah Iya, ya. filternya bahwa lu akan pilih kualitas daripada sahamnya gitu. Hmm. Kan ada bank yang lain juga, kenapa gua nggak Iya, lihat bank iya. yang lain? Tapi kenapa gua stay di sini? Karena jelas parameternya tuh kelihatan. Mm-mm. Sekali lagi, bukan lihat NPL lalu gua ngeklik buy, nanti Iya. dulu. Next, dividen. Rutin bagi dividen, walaupun di Oke. tengah kondisi yang tidak baik. Dari tahun 2018 sampai sekarang, semua bagi dividen. Perusahaan kalau udah bagi dividen buat investornya, ya perusahaan kuat dong. Oh iya. Ya kalau kayak gitu, ya kenapa kita nggak beli dia bagi dividen? Tapi kok kita harus melihat dividen gitu? Ya karena kemampuan dia untuk bagi dividen tuh karena profitnya gede, makanya dia bagi. Oh. Dan perusahaan-perusahaan bagi dividen tuh masuk dalam kategori blue chips. Jadi kalau dia konsisten, Bagi dividen, bagus. itu termasuk salah satu gue punya kriteria. Oh gitu. Makanya kan gue nggak sembarangan pilih saham. Ya buat saham yang sembarangan itu yang gue bilang sebagai penihan lah, saham kecil-kecil, gue main Ya, tektok-tektok gitu kan. Tapi kalau gue placing portofolio yang gede, bisa untung 4M. Saya mau boro-boro, Pak. Nah, makanya Saya modal 100 juta sampai sekarang belum ngeruk-ngeruk ini keuntungan. gue paham banget. Makanya ini masalah mindset, ini masalah gimana caranya lu combine sudut pandang. Terus monitor segini banyak kan untuk ngelihat korelasi satu market dengan yang lain. Jadi Ya. kalau dibilang simple,
ya somehow simple. Kalau marketnya lagi bisa ngasih lu duit simple ya beli naik juga pasti. Ya. Cuma kalau lagi market sulit kayak begini nggak bergerak, lu mau ngapain sekarang kan Iya, gitu. benar juga sih. Iya kan? Jadi sekali lagi fundamental tadi nggak bisa langsung buat ngeklik. Jadi misalkan simple deh, saya kan pasti susah banget nih analisa fundamental, belajar pun juga ini kayak terlalu dalam buat saya. Kira-kira ada nggak sih dari Bapak gitu, kok biasanya upload setiap minggunya atau di mana Bapak share? Ya, tentang gini aja fundamental? deh. Lu belajar pelan-pelan. Setiap hari lu nongkrong aja di eClub Super App yang gratis nih. Sekali lagi gratis. Oke. Di eClub Super App tuh ada Gratis. daily briefing kan. Iya, Lu nongkrong di situ lama-lama pinter. oke. Karena kita akan banyak ngobrol segala macam. Jadi caranya apa? Download dulu eClub Super App, nanti akan dapat invitation di Zoom. Tiap hari ada daily briefing. Oke, gratis. 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 Nggak usah bayar. Jadi download eClub Super App, pastikan Anda aktif jadi initial membernya kayak free membershipnya dulu. Nanti tiap hari dapat. Nah dari situ deh kita bisa ngobrol. Pelan-pelan akan kebentuk mindsetnya, ya kan? Tapi di eClub ada fundamental juga. Ada. Makanya jangan bilang Astronaci nggak ada fundamentalnya. Oh, berarti dikasih Report fundamentalnya. Nah sekarang kayak fundamental report nih kalau lu lihat. Itu fundamental report, fundamental story. Kita tulis target price 5.800. Waktu itu last price-nya di 5.050. Ya naik gitu. Oke. Itu 14 Juni 2023 kan, 14% sampai hari ini itu. Wow. Ini fundamental reportnya Bank Mandiri. Oh, berarti sampai ada tadi rasio-rasionya gitu ya? Betul. Itu fundamental Oke. reportnya ada rasionya, ada valuasinya. Oh, ya kan? berarti udah dihitungin juga valuasinya. Udah dihitung. Itu ada buy juga. Benar. Dan ini reportnya ada di Bloomberg Terminal. Oh, Jadi kalau kalian di sekuritas mau dapat report ini, kita sementara masih gratis taruh di Bloomberg Terminal. Ketik aja Astronaci itu nanti muncul, atau Bank Mandiri ANR gitu, analis report gitu, nanti akan muncul dia. ya berarti Jadi contohnya kita juga, 2019 tuh dengan bersyukur kita di-approve sebagai kontributor research-nya Bloomberg Terminal. wow. Non-sekuritas. Keren. Wow, ya kan? Mantap, Non-sekuritas. mantap. Karena biasanya sekuritas banyak kan di dalam sana. Iya. Dan dari situ Oke. tuh akan ketahuan siapa sih Astronaci sebenarnya. Iya. Lu bisa aja haters ngatain kita penjual edukasi lah, beludah Ya, lah, Bapak kan penjual udah. penjual ludah. Tapi bisa nggak ludah lu masuk ke Bloomberg Terminal? Iya, Research sih, lu iya dibaca sih. sama seluruh dunia. Iya, gitu. iya, Jadi iya. kita tuh jangan ngeklaim diri sendiri hebat. Gua malu sebenarnya Iya. kalau di YouTube channel kita ngeklaim diri kita master segala Iya. macam hebat. Yang benar adalah lu kira-kira di dunia ini siapa yang ngasih lu kesempatan? Ya, kita bersyukur Bloomberg Terminal sampai hari ini tuh masih mau appreciate kita gitu. Nah, sekarang lu lihat ini adalah swing dan spekulatif signal tahun 2020 sampai 2022. Kita di eClub tuh selalu kita recap ya. Ada swing, ada spekulatif. Ya, pasti ada stop loss-nya, nggak mungkin nggak. Ya. Tapi secara overall, it's growing. Itu Kita- growth-nya hampir 20-an% ya. Iya, hampir setiap 20%. tahun. Berarti kalau saya punya uang 100 juta ya kira-kira wow. Tapi Ini- setahun ya, Iya, bukan setahun, sebulan ya. setahun, Jadi iya. salah satu kelemahan trader juga pinginnya cepat. Ya. Saham tuh nggak bisa cepat. Ah. Karena ini kayak you nanam sesuatu, padi aja bisa 3 bulan baru tumbuh kan. Iya, iya. Semua ada prosesnya. Ya kalau gitu. kayak saya kan maunya pasti cepat. Nggak Anak bisa, muda, nggak anak bisa. muda. Dia maklum. anak muda, anak tua, apapun tetap harus ngikutin aturan main kan. Iya, gitu. iya Dan sih, itu yang iya gue sih. sadarin. Semakin pingin lu untung cepat, semakin hancur yang ada di market. Oke. Jadi kita mesti objektif dan kita mesti ngikutin yang market mau, bukan suruh market ngikutin yang kita mau. Gitu. Ya. Itu penting. Next. Nah ini kayak contoh Penny Han. Kita Kalau- bisa dapat 48%, Wow. 2021 total portofolio gue 52%. Ini yang khusus saham gorengan. Oh ini berarti ada saham gorengan juga. Ada. Jadi memang Bapak berarti beda. tradingin saham gorengan. Tradingin juga Oh. saham gorengan, tapi portofolionya itu dibagi kan. Nggak bisa Oh. yang terlalu besar di saham gorengan karena size dari market cap-nya juga nggak keburu. Nah, biasanya kalau saham gorengan kita nggak begitu ngeliatin sampai detail fundamentalnya karena somehow nggak relevan Iya. antara saham financial report performance-nya dengan price performance-nya nggak relevan. Fundamentalnya jelek, harganya digoreng naik kayak gitu. Iya. Nah, ini gue tampilin yang BBRI fundamental report, Iya. ya kan? Ini fundamental report waktu itu kita keluarin di bulan 8 Februari 2023. Waktu itu harganya 4790 dan akhirnya bisa 16%, naik sampai 56 kan. Dan ini ya by valuasinya kena Iya. gitu. Ya kalau kalian mau silakan download eClub Super Iya. App, nanti kita bisa kasih. Nah, ini total dari 2020 sampai sekarang dari UOB Kay Hian sama Sukor itu Oke. total saya dapat 4,5 miliar Wow. dari saham dua ini. Berarti ini cuma spesial di BRI dan Bank Mandiri. Iya, dua ini aja udah 4,5 M. Oh ya itu makanya banyaknya juga belinya Bank BRI ya. Iya, BRI. Makanya Oke. ini dua saham itu, dan kalau lu lihat
gue belinya tuh Bank Mandiri cuma 2022 dan per hari ini, detik ini nih kita ngomong, gue masih punya Bank Mandiri, gue masih punya BRI. Oke. Dan ini di luar dividen. Iya, iya. Gue tetap dapat dividen. Ini capital gain. Oh. Not bad, 4,5 miliar gitu. Iya. Jadi kalau ditanyain portofolio gue berapa, ya lu hitung sendiri aja deh gitu. Ini sih banyak, Pak. Ini Saya baru, lihat baru satu saham nih, masih Iya. ada saham yang lain. Gue nggak Iya. perlu disclose di sini. Ini tapi- 4,5 M bayarin saya makan 2 tahun 3 tahun cukup. Nah, sekarang kita lihat rekap sinyal 2020 sampai 2023 itu total 220%. Wow. Kita dapatnya. Ini Dan yang di A-Club. ini di E-Club dan tetap ada yang merah tuh. Tetap ada cut-nya ya. Dan ini BBRI lebih gede, 368%. Dan Oh. itu ada reason-nya semua entry-nya. Iya, iya itu banyak kan rejected the dynamic support. Dynamic support. Jadi itu strategi dynamic support ada di money magnet. Itu video money magnet strategi, trading strategi money magnet itu nggak cuma kepake di gold, tetapi di saham juga. Jadi kalau lu lihat ya dynamic support, false break support, ya kan, terus breakout base itu kepake, Iya. potential fill gap itu juga kepake. Jadi Iya. kalau dibilang sistematika berpikirnya, Astronaci itu udah lengkap banget. Semuanya udah terorganize kayak begini. Jadi jual udah lagi diceritanya. Jual luda, gue jual luda lagi nih. Oke. Ya kan lu Iya. tanya tadi Iya, gimana. iya. Kalau Jadi misalnya berarti gue di coba E-Club sih ya. gue ngomong nggak ada rekap. Ini susah. Ini rekap semua analis gue harus nulis reasonnya apa. Iya, ini buat data ya kan. Buat data. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata winning rate yang paling gede itu kalau misalnya kita pakai dynamic support di BRI. Nah kalau di sini juga sama kan, breakout resistance masuk. ada Justru yang- kalau dynamic support lihat lu ada loss juga Iya. tuh. Di sini tuh beda. Kalau di Bank Mandiri itu ada double bottom pattern, descending broadening wedge, breaking resistance. Coba lihat, ya kan? Iya. Justru benar. kalau di harmonic support loss. Iya kalau harmonic support kebetulan nggak dapet. Harmonic supportnya itu Fibonacci, ya kan? Iya. Terus dynamic support oke, break resistance become support. Justru tekniknya berbeda. Dari sini kita bisa lihat, oh ternyata kalau di Bank Mandiri beda nih perlakuannya sama di BRI. Tapi ini di luar yang tadi, karena harus ada fundamentalnya dulu kan. Oh iya, fundamental. Fundamental, Selesai baru- udah milih dua ini, Ya, terus kemudian baru baru kita technical. ngomong di harga berapa gua akan jual beli. Oke, Terus di ya. tanggal berapa gua akan jual beli. Oke. Ini lengkap kan? Jadi Iya, iya. video kali ini itu nyambungin logika pikirnya, gimana caranya kita pakein fundamental sama pakein technical, ditambah dengan time tuh sebenarnya tanggal berapa gue beli, tanggal berapa gue jual. Hasilnya kayak begitu. Wow. Tapi itu dari 2020 sampai sekarang. Iya, itu butuh proses. Butuh proses. Karena Nggak kan bisa kalau kayak saya kan tahunya ya udah yang penting maunya sebulan profit ratusan persen. susah, gue belum ilmunya belum Ya, siapa tahu. Gue cuma bisa begini, tapi ya at least gue bisa dapat 4,5 miliar gitu. Iya, berarti kalau Baru mau- dari 2 saham gitu kan. Berarti kalau memang mau terjunnya di saham ya harus terima realita ini. Ya realitanya. Nggak ada Oke. yang instan, nggak ada yang gampang. Oke. Dan gue bukan orang yang fanatik, oh harus technical, harus astronaci. Astronaci itu empat dimensi sekali lagi. Makroekonomi, mikro value investingnya, technical sama time. Jadi buat teman-teman yang dengar temennya nyinyirin astronaci, pakai planet-planet, wah gue dibilang apa-apa, coba kirim video ini, kasih lihat. Strukturnya kayak begini loh. Iya. Dan astronaci itu udah dari Bloomberg Terminal. Iya. Apa yang mau kau bully lagi gitu? Iya sih. Lu tuh mau bully kita tuh mau bully apa sih? Lu makin bully kita makin ketawa orang Iya, lihat lu iya. gitu. Dan sedangkan ilmu ini atau research kita tuh udah worldwide yang pakai Iya. kan. Jadi ya sorry ngomong nih dengan rendah hati, tahu diri dikit lah. Jadi lebih baik lu datang ke Astronaci, kita belajar bareng-bareng. Welcome. Tiap hari ada daily briefing kan? Iya, betul. Buat teman-teman yang mungkin belum kenal, silakan download E-Club Super App, terus datang tiap hari daily briefing. Langsung aja ngobrol gitu, nggak perlu lagi ada Tanya jawab, ada nyinyir-nyinyiran, tanya jawab bully-bullyan, nggak gitu ya. perlu. Lu datang kita layani happy-happy, kita tukar pikiran dan everybody happy. Dan Jadi, itu gratis. Gratis. Oke, gitu. deal. Saya join sama Iqbal Academy. Nah, Saya jadi join dari ini. mulai besok Ya. datang untuk bisa nikmatin daily briefing kita. Oke. Jadi udah dapat ya gambarannya. Udah Ya? dapat Gimana tadi. urutannya dari Ya. pilih saham sampai ke tekniknya Ya. sampai akhirnya lu bisa lihat Saya ulang sekali lagi, Join. berarti makronya, fundamentalnya juga harus bagus. Mikronya berarti ya? Iya, mikronya, kemudian masuk ke teknikal Betul. untuk cari di harga berapa entry-nya. belum dan jualnya. Iya, dan di harga jualnya, berapa. baru sisanya time-nya, Time-nya. tanggal berapa. Oke. Dan at the end tetap money management, nggak bisa Oke. sembarangan. Terus juga nggak bisa hantam renteng IDX 30 dibeliin semua juga nggak bisa. Oke, mutlak. Mantap. Mulai hari ini saya nggak akan jaga lilin lagi. Iya. Oke, jadi udah ada caranya 4 poin tadi dari Pak Mantap. Gemah. Oke, thank Oke. you Pak Gemah. Thank you. so Diskusi much. kita di cara kayak dari saham kali ini bagikan buat yang lain supaya bisa lebih memahami astronaci apa dan semoga mulai hari ini Anda mulai bisa profit dan tidak seperti dia. Pesugihan. Lalu saya. Bye. Bye-bye.